Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Darhani. Saya anggota dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, kelas 5C Manajemen UIN Suska Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua sub pokok bahasan. Yang pertama ada kedudukan manusia dalam perspektif pendidikan Islam, dan yang kedua kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Langsung saja masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu kedudukan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, kata manusia atau makna manusia di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama ada Al-Bashar, yang kedua ada Al-Insan, dan yang ketiga ada An-Nas. Yang pertama yaitu Al-Bashar. Manusia diartikan sebagai manusia yang primer, manusia yang memiliki bentuk fisik, manusia yang membutuhkan makan, manusia membutuhkan minum, manusia membutuhkan istirahat, dan di sini manusia juga diartikan sebagai makhluk yang biologis. Yang kedua ada Al-Insan. Nah, makna manusia menurut Al-Insan ini yaitu dari sisi rohaninya, yaitu manusia diberi akal dan manusia memiliki spiritual. Dengan Al-Insan inilah dapat membawa manusia menjadi manusia yang sempurna, karena dengan memiliki akal, manusia dapat beribadah, memiliki spiritual atau rohani yang baik. Nah, di sini manusia dapat dibedakan antara mana manusia yang memiliki ibadahnya yang sering dan manusia yang ibadahnya yang kurang. Yang ketiga yaitu ada Anas. Di sini manusia itu diartikan sebagai makhluk yang sosial, makhluk yang bergotong royong, makhluk yang baik dalam bermasyarakat. Adapun kedudukan manusia di alam semesta, yang pertama yaitu manusia sebagai hamba Allah atau abdu atau mu'abbid. Di sini manusia itu merupakan manusia yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah atau beribadah kepadaku. Nah, jadi di sini manusia yaitu tujuannya, kedudukannya di alam semesta ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedudukan manusia di alam semesta yaitu sebagai khalifah. Yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti yaitu sebagai pemimpin atau penguasa yang ada di muka bumi. Manusia harus menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kepemimpinan manusia itu bukanlah kepemimpinan yang mutlak atas segala-galanya. Karena pemimpin yang sesungguhnya yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas khalifah ini yaitu memakmurkan bumi dan segala yang ada di dalamnya, baik itu binatang, tumbuhan, maupun benda-benda yang ada di muka bumi. Lanjut ke sub pokok bahasan yang kedua yaitu kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Secara bahasa, ilmu itu berasal dari bahasa Arab yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dan secara etimologis, ilmu itu berarti kejelasan. Kedudukan ilmu pengetahuan merupakan alat untuk mengelola sumber-sumber alam. Manusia dapat mengelola alam atau bumi dengan baik dengan adanya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini juga merupakan sebagai pengembang daya pikir kita sebagai manusia. Ilmu pengetahuan ini merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu pengetahuan ini dapat menjadikan kita manusia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu pengetahuan ini merupakan alat untuk mencari kebenaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.